Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 40. Suatu hari menjelang berakhirnya masa kampanye Capres-Cawapres RI, Sultan mendapat giliran berkampanye di wilayah Banda Aceh. Aceh hari itu udara begitu cerahnya. Bila kita menghirup udara dengan tarikan panjang, maka dada kita sangat terasa sejuk. Sejuk, lega, bak menghirup peppermint yang begitu halus rasanya. Rombongan Sultan Sampurno baru saja mendarat di Bandar Udara Belang Bintang yang kini bernama Sultan Iskandar Muda. Dari situ menyusuri Jalan Daud Boreh melewati perkuburan massal korban tsunami di Lambaro. Di belakang pergudangan Bulog ketemu Simpang Lambaro, belok ke kanan menuju Banda Aceh. Sebelum memasuki Banda Aceh, rombongan singgah dulu di rumah makan ayam tangkap di sebelah kiri jalan. Ayam tangkap adalah jenis goreng ayam yang digoreng kering dengan bumbu daun-daunan kering yang harum bagaikan sampah daun. Sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai ayam sampah. Setelah beristirahat sejenak setelah makan, mereka menelusuri perjalanan ke kompleks Universitas Syah Kuala. Memasuki kompleks Unsyah, Sultan dan Joko sejenak mengenang kembali ketika mereka berdua masing-masing sebagai utusan mahasiswa IPB dan ITB di akhir tahun 1977 mengadakan pertemuan besar mahasiswa se-Indonesia dalam rangka menentang pencalonan kembali Presiden Soeharto untuk ketiga kalinya. Kenangan manis tak terlupakan. Sayang, rekan mereka tokoh mahasiswa Unsyah saat itu, Hasbalah dan Jak Fariz, yang masing-masing pernah menjabat menteri dan bupati di masa setelah reformasi, telah mendahului mereka menghadap Allah. Semoga arwah kalian berdua diberi tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu doa Sultan dan Joko dalam hati masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Di muka auditorium Dayan Daud, rombongan diterima oleh Rektor Unsyah beserta jajarannya dan beberapa tokoh Aceh, termasuk tokoh-tokoh mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Sebelum masuk ruangan auditorium Dayan Daud, 3 orang mantan Polri tim pengamanan Sultan Sampurno bergerak masuk lebih dahulu atas persetujuan tim relawan Sultan Sampurno Banda Aceh dan Rektor Unsyah. Mereka memasuki ruangan dengan membawa peralatan deteksi bom mutakhir yang tim pusat kampanye Sultan Sampurno miliki. Ketiga ahli bom ini sengaja dibawa agar pemeriksaan ruangan terhadap kemungkinan adanya bom menjadi sangat teliti. Maklum, ini adalah kampanye terakhir buat mereka. Harus sukses tanpa insiden sedikit pun. Ruangan sudah dipenuhi pendukung Capres-Cawapres Sultan Sampurno, bahkan sudah meluber ke halaman di sekitar auditorium. Tim bekerja cepat, tapi dengan ketelitian luar biasa. Akhirnya, ketiga ahli bom mantan anggota Gegana Polri ini masing-masing bersalaman, menandakan bahwa ruangan steril dari bom dan insya Allah Sultan dan Joko sudah boleh dipersilahkan memasuki ruangan. Mereka bertiga pun hendak keluar ruangan untuk memberitahukan hal ini kepada tim Sultan Sampurno beserta tuan rumah yang sedang menunggu sambil berbincang di luar sembari menikmati pemandangan dalam kampus yang asri. Ketika mereka sampai di pintu masuk auditorium, tiba-tiba muncul kepanikan luar biasa dan teriakan, "Capres tertembak! Capres tertembak! Lindungi Capres dan Cawapres! Ada penembak gelap!" Salah satu mantan anggota Polri tersebut secara spontan menyergap Sultan dan menaruhnya di bawah dirinya. Begitupun mantan anggota Polri satunya berdiri tegak di samping rekannya yang menyergap Sultan, menyediakan dirinya tertembak bila ada tembakan menyusul. Sementara yang ketiga mencoba melihat berkeliling diikuti tim pengamanan Sultan Sampurno yang merupakan ahli-ahli silat terkemuka. Cawapres Joko telah dilindungi oleh 2 tubuh pengawalnya yang berdiri di depan dan belakang dirinya guna melindungi Joko yang sudah berada di bawah tubuh pengawal yang lain. Mereka yang lain pun berpencar untuk juga memperhatikan sekeliling mereka, tapi tak melihat gerakan mencurigakan ataupun daun yang bergoyang di atas beberapa pohon yang terdapat di sekitar situ. Beberapa bangunan bertingkat yang merupakan tempat kuliah para mahasiswa pun tak menunjukkan apa-apa. "Cepat bawa Capres ke rumah sakit. Mana ambulan? Mana ambulan?" Ambulan pun datang, 2 pengawal jago silat dengan 1 mantan anggota Polri bersegera ikut serta dalam ambulan. "Tutup setiap jalan keluar masuk kampus secepatnya. Tahan dulu siapapun yang ingin masuk atau keluar kampus sampai penyelidikan selesai," teriak salah satu mantan anggota Polri yang tinggal. Rektor pun memerintahkan seluruh satuan pengamanan kampus untuk menutup semua pintu masuk dan seluruh kampus dan melakukan pelacakan ke semua ruangan kuliah setiap fakultas di dalam kampus. Kini semua baru menyadari bahwa kondisi sekitar auditorium memang sangat terbuka dan menjadi tempat ideal bagi penembak gelap
yang berniat buruk terhadap siapapun. Tampaknya yang dituju memang cuma Sultan, tidak ada lain. Kondisi Sultan belum diketahui, tapi cawapres tidak mengalami cedera berarti. Hanya sedikit lecet akibat disergap salah satu pengawal yang coba melindunginya. Sementara, polisi yang mencoba melindungi Sultan dengan menyergapnya terserempet peluru di bahunya, tapi tidak terlalu serius meski lukanya mengalirkan darah. Suasana mulai tenang dan masing-masing mulai saling memperhatikan diri rekan di sebelah menyebelah. Tak ada lagi yang turut terluka kecuali lecet-lecet dan robek pakaian akibat secara mendadak bertiarap untuk menyelamatkan diri. Bab 41. Acara kampanye tertutup Sultan Sampurno di kampus Unsyah pun dibatalkan. Aceh gempar. Tokoh-tokoh Aceh merasa dipermalukan atas insiden ini. Berita cepat tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Indonesia gempar. Pernyataan simpati berdatangan dari seluruh kota-kota di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan dunia pun digemparkan oleh berita ini. Berita simpang siur. Ada yang menduga penembak gelap ini disewa oleh salah satu capres lawan Sultan. Ada yang menuduh mantan GAM di balik peristiwa ini. Ada juga yang menuduh mafia Taipan Tionghoa yang bermain karena takut pada Sultan Sampurno yang sangat nasionalis dan tren elektabilitasnya semakin menaik, tak pernah turun. Antara berita benar dengan berita hoax bercampur baur. Pemerintah tampak gamang menghadapi situasi ini. Kedua pasangan capres lainnya cepat memberikan pernyataan mengutuk dan menyesalkan insiden penembakan itu. Keesokan harinya muncul pernyataan tokoh-tokoh Aceh yang sungguh mengejutkan. Di luar perkiraan siapapun, seluruh tokoh Aceh baik mantan GAM maupun non-GAM bersepakat menghimbau seluruh rakyat Aceh untuk dalam Pilpres mendatang memilih pasangan Sultan Sampurno tanpa reserve. Pernyataan ini diikuti oleh pernyataan yang sama dan tokoh-tokoh Sumatera Barat, diikuti tokoh-tokoh Riau, Jambi, dan akhirnya seluruh provinsi Sumatera. Luar biasa efek dari percobaan pembunuhan oleh penembak gelap ini. Mungkin juga di luar perkiraan pembuat skenario, termasuk selamatnya Sultan yang hanya mengalami luka-luka di pangkal lengan kirinya. Rakyat di seluruh kota di seluruh Indonesia turun ke jalan menuntut pemerintah yang gamang menghadapi situasi tak terduga ini untuk menemukan dan menangkap pembunuhnya serta membongkar konspirasi yang ada di balik peristiwa tersebut. Pemerintah berjanji akan mencari pelaku penembak gelap yang masih gelap, juga berjanji akan menuntaskan kasus ini sampai ke dalangnya. Janji yang tidak dipercayai masyarakat dan tak pernah diketemukan pelakunya sampai Pilpres berakhir. Tetapi yang mungkin di luar perhitungan dalam penembakan misterius ini adalah masyarakat pemilih melampiaskan kekesalan mereka atas lambannya atau mungkin tidak bekerjanya aparat pemerintah dengan cara tidak memilih capres petahana. Tak ada yang mampu menahan meningkat tajamnya elektabilitas capres-wapres Sultan Sampurno. Berbagai analisis muncul baik di media-media mainstream, TV, surat kabar, tabloid, dan majalah maupun medsos. Bahkan ada analisis yang menuduh pihak tim capres-wapres Sultan Sampurno sendirilah yang melakukan penembakan tersebut dengan fakta korban ternyata hanya luka-luka tak berarti. Hal itu menunjukkan penembaknya sengaja hanya membuat luka karena penembak jitu mestinya mampu mengenai sasaran dengan tepat. Namanya saja penembak jitu, begitulah alasannya. Apapun itu, kasus penembak misterius ini menjadi kampanye gratis capres Sultan Sampurno. Tak mengherankan bila euforia simpati terhadap capres Sultan Sampurno tak bisa dibendung. Ditambah lagi, fakta 2 kali sebelumnya juga ada usaha pembunuhan terhadap Sultan yang diberitakan sebagai usaha perampokan dan balas dendam. Rakyat tidak percaya lagi pada berita dari manapun dan dari siapapun, kecuali berita dari diri mereka sendiri. Artinya, rakyat sudah semakin cerdas untuk menyeleksi berita apa saja dan dari siapa saja yang bisa dipercaya. Bab 42. Di rumah sakit Cut Nyak-Dien, Johannes Siro yang sengaja datang dari Jakarta berbincang berdua dengan Sultan, sementara cawapres Joko Sampurno beristirahat di hotel. Alhamdulillah, Tuhan dilindungi Allah Tuhan. Tuhan disayangi Allah Tuhan. Sekarang ayat Indonesia melindungi dan menyayangi Tuhan. Pasti Allah Tuhan yang membuat demikian. Salahkah saya? Tidak salah. Tuhan rupanya cukup memahami ajaran Islam, bahkan mungkin melebihi saya dalam menangkap makna di balik satu peristiwa. Tuhan selalu merendah, tukas Johannes Siro. Bukan begitu, tidak banyak orang yang bisa memahami makna di balik sebuah peristiwa, sebagaimana Islam mengajarkan. Itulah yang dikenal sebagai hikmah.
Kebanyakan orang dalam hal ini, umat Islam, selalu hanya melihat fakta dan mereka mengambil kesimpulan dari fakta yang ada. Padahal di balik fakta itu ada hikmah yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mau berpikir. Ketika saya dan Tuan Joko diserang pertama kali, kita berpikir tidak akan diserang lagi dalam waktu dekat, karena mereka baru saja gagal dan tidak mungkin akan mempersiapkan serangan kedua dalam waktu yang begitu singkat. Ternyata kita salah. Untung, kita memang punya protap keamanan standar yang telah kita pakai sejak awal. Dan ini hasil pemikiran Tuan yang sudah jauh ke depan. Mulanya kita anggap ini berlebihan, tapi Tuan bagai punya indera keenam, sehingga bersikeras kita harus menerapkan protap keamanan standar ini. Hasilnya, sudah seperti kita ketahui bersama. Tuan terlalu memuji, seingat saya kita berdualah yang bersikeras menerapkan protap keamanan standar tersebut. Betul sekali. Tetapi sejujurnya saya harus mengakui bahwa persetujuan saya bukan karena menganggap situasi Pilpres rawan. Karena selama ini Pilpres telah berkali-kali diselenggarakan di Indonesia, tak pernah terjadi usaha pembunuhan terhadap capres ataupun cawapresnya. Saya bersepakat dengan usul Tuan karena pengalaman pribadi saya, seperti yang pernah saya ceritakan kepada Tuan tempo hari. Tim kita yang lain sepakat karena mengetahui bahwa dana kita memang lebih dari cukup untuk menerapkan hal itu. Terbayang kembali di hadapan Sultan bagaimana di awal-awal kedatangannya di Indonesia, ia tak menyangka akan berkali-kali menghadapi percobaan pembunuhan. Pertama, ketika di wilayah Tanjung Priuk, sekitar Pasar Ular, ia hampir terhimpit sebuah truk trailer pembawa peti kemas yang tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke kiri, yang menyebabkan sepeda motornya hancur. Tetapi ia selamat karena trailer dengan beban peti kemas ribuan ton itu tertahan oleh sebuah mobil kecil Honda Civic yang sedang parkir. Meski Honda Civic ini tersebut akhirnya gepeng juga bersama motornya karena tak kuat menanggung beban belasan ton. Ia sempat menyelamatkan diri untuk beberapa detik melalui ruang kecil yang sempat terbentuk akibat daya tahan bodi Honda Civic tersebut. Kedua adalah di kampung kelahirannya sendiri. Ia bersama seorang sahabatnya di kampung bernama Danun diserbu dua orang pembunuh bayaran yang ternyata adalah salah seorang anggota Mossad. Sementara satunya lagi adalah pria tegap pribumi, supir trailer peti kemas yang hampir menghimpitnya di wilayah Tanjung Priuk, yang sempat ia lihat tersenyum sekilas ke arahnya sesaat sebelum ia menjatuhkan trailernya. Saat itu Sultan tak mengerti arti dari senyum sinis itu. Wajah itulah yang terbunuh bersama seorang anggota Mossad terkena jebakan panah bisa ular yang dipasangnya bersama Danun di dalam sebuah rumah jebakan yang telah ia persiapkan. Ketiga kalinya ia ditangkap menggunakan aparat resmi, meski tanpa surat penangkapan. Ketika turun dari bus Payakumbuh Jakarta di Pulbus Jalan Pramuka, Sultan ditunggu 4 orang berpakaian seragam bersemi aparat. Sultan langsung ditangkap, dibawa ke sebuah tempat tersembunyi, lalu diterbangkan dengan 2 orang personil, 1 pilot helikopter yang tak diketahui namanya, 1 personil tentara yang ternyata tidak lain temannya semasa di SMA 1 Budi Utomo Jakarta, namanya Hengki Waro. Hengki Waro lah yang telah menyelamatkan nyawanya ketika ia dilempar dari helikopter ke Lautan Hindia di malam hari dalam keadaan tangan dan kakinya terikat dan digantungi batu seberat 100 kg. Jadi 2 percobaan pembunuhan terdahulu yang dihadapinya selama Pilpres hanyalah usaha tak berarti yang ia tahu pasti akan sia-sia karena ia pernah merasakan 3 usaha pembunuhan yang jauh lebih dahsyat sebelumnya. Tetapi usaha penembakan oleh penembak jitu di Aceh cukup menguncang jiwanya juga. Sejak itu Sultan dan Joko kemana-mana selalu menggunakan baju anti peluru. Bab 43. Tanggal 19 April tahun 2019, pemilu dan Pilpres berlangsung dengan aman dan damai. Seperti yang telah banyak meramalkan, Capres kesiangan Sultan Sampurno mendominasi pemilih dengan angka sangat mencolok 52%. Sementara Capres petahana hanya meraup 16% suara, meski telah melakukan sebar uang secara besaran di 13 hari terakhir sebelum hari H, baik melalui jalur resmi maupun tak resmi. Sementara Capres satu lagi meraup 27% suara. Suara tidak sah hanya berkisar di 2%. Luar biasa, Pilpres Indonesia tahun 2019 ini diikuti oleh 97% pemilih. Pertama kali dalam sejarah Pilpres di dunia, hampir seluruh pemerintahan dunia memberikan ucapan selamat kepada pemerintah RI
atas kesuksesan menyelenggarakan pilpres terbesar di dunia dalam arti diikuti oleh persentase terbesar pemilih. Hanya 3% yang tidak ikut tanpa insiden berarti, kecuali usaha penembak gelap yang gagal itu. Halnya 2 insiden usaha pembunuhan sebelumnya tidak muncul di media internasional.